Seorang ayah berkata, kalau kamu rajin belajar, maka kamu anak papa. Saya percaya Alkitabiah, si ayah harusnya berkata, karena kamu anak papa, maka kamu rajin belajar. Kelihatannya dua kalimat ini sangat simpel, cuma terbalik-balik aja, tapi di dalamnya ada kebenaran yang sangat-sangat penting. Saya percaya di dalam kekristenan, konsep kita adalah identitas terlebih dahulu, dan kemudian tingkah laku atau performance. Di dalam Tuhan Yesus, identitas itu adalah pemberian, bukan karena kita memenuhi suatu syarat tertentu oleh tingkah laku kita. Dan kemudian setelah kita mendapatkan identitas itu, maka Tuhan mendorong kita untuk memanifestasikan identitas tersebut dengan tingkah laku, perbuatan baik, kerajinan, melayani, memberi, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita memberikan komunikasi yang salah kepada kaum muda, kepada jemaat, bahwa mereka harus perform, memenuhi syarat tertentu bahwa Tuhan mengasihi, maka instruksi tersebut seperti mengandung ancaman. Salah satu ilustrasi tentang kebenaran ini ada di kitab Efesus. Efesus ada 6 pasal. 3 pasal pertama adalah tentang identitas. Dan 3 pasal berikutnya baru berisi instruksi-instruksi dari Rasul Paulus berdasarkan identitas tadi. Di 3 pasal pertama, dia berbicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia. Itu diulang-ulang terus. Kamu orang kudus, kamu sudah ditebus, kamu sudah diampuni, dan sebagainya. Itu membentuk sebuah identitas. Dan setelah kita teguh, kokoh di dalam identitas kita, maka kita didorong untuk memanifestasikan ya di dalam bentuk perbuatan-perbuatan, melayani dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia meminta para suami untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, instruksi itu tidak mengandung ancaman untuk kalau si suami tidak melakukannya, maka statusnya sebagai anak Tuhan di-cancel. Tidak demikian. Ini adalah instruksi yang tidak mengandung ancaman. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang paling karnal, paling duniawi, paling kedagingan. Di dalamnya ada dosa-dosa dikatakan oleh Rasul Paulus yang tidak terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada orang-orang yang hidup dengan istri daripada ayahnya. Ada yang menuntut saudaranya seiman ke pengadilan. Ada yang saling berebut, ada perpecahan. Ya, ada yang mengatakan aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, dan lain sebagainya. Ada yang saling mendahului ya dalam hal perjamuan kudus dan lain sebagainya. Ada banyak perpecahan, ada kekacauan di dalam ibadah. Tetapi pada saat Paulus menulis surat kepada mereka, dia tetap menyapa orang-orang Korintus dengan jemaat Yesus Kristus, orang-orang kudus. Identitasnya tetap orang kudus. Tetapi secara manifestasi perbuatan mereka belum berjalan di dalam kekudusan yang seharusnya. Oleh sebab itu Paulus memberikan dorongan-dorongan, memberikan pencerahan-pencerahan, pengajaran tentang firman Tuhan bahwa di sinilah, bahwa beginilah atau begitulah mereka harus berjalan sebagai orang-orang kudus. Dalam hal ini jemaat Korintus kemudian akan bertumbuh di dalam manifestasinya, di dalam tingkah laku mereka berdasarkan pemahaman mereka tentang identitas. Jadi kita harus tahu kembali kepada contoh sang ayah tadi. Kita jangan mengancam anak kita kalau tidak perform, maka kamu bukan anak papa. Ya, kita harus menanamkan kepada mereka, kamu ini anak papa. Kita membangun hubungan dengan anak, dengan jemaat kita, ya dengan kaum muda, dengan kelompok sel kita. Dari pengajaran yang terus-menerus, dari penekanan yang terus-menerus tentang identitas, saya percaya pelan-pelan akan muncul kesadaran yang baru di dalam hati mereka untuk memanifestasikan di dalam tingkah laku mereka sesuai dengan identitas tersebut. Di dalam buku ini saya menuliskan pengalaman pelayanan lebih dari 30 tahun, dimulai dari saya merintis jemaat yang pertama di usia 23 tahun, dan juga 2 jemaat yang berikutnya, serta pengalaman menjadi ayah dari 3 putri Gen Z. Saya percaya buku ini berpotensi untuk merubah pola pikir, worldview Anda semua di dalam menjangkau generasi masa kini. Dapatkan buku ini dengan cara mengklik link di bio Instagram dan TikTok saya. Tuhan Yesus memberkati.